Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka kembali menyelimuti jagat hiburan tanah air. Salah satu sosok yang pernah mewarnai dunia musik Indonesia dengan suara emasnya, Irianti Arming Praja, telah berpulang ke pangkuan Sang Halik pada Selasa, 27 Mei 2025, di usia 59 tahun. Irianti menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, tepat pukul 2:14 waktu Indonesia Barat. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemar yang telah lama mengagumi karya-karyanya. Penyanyi yang mencapai puncak popularitasnya pada era 90-an ini tidak hanya dikenal karena suara merdunya, tetapi juga karena dedikasinya terhadap dunia musik. Almarhum waktu usia berapa? 59. Kalau sakitnya sih udah lama ya, mungkin udah kita tahunya juga udah setahun gitu. Terus kemudian udah keluar masuk rumah sakit itu secara intens sejak Oktober tahun lalu. Sempet ada yang salah-salah dikit lah kayak gitu, pindah-pindah rumah sakit kanan kiri. Ya akhirnya ya beginilah. Terakhir juga sebenarnya kemarin sore udah keluar dari rumah sakit, minta pulang, tapi pagi-pagi ternyata udah nggak kuat lagi gitu. Jadi saya bawa langsung ke IGD aja, siang-siang tadi jam 14.14 kanker. Sejak kapan dan masa berapa lama Om berjuang melawan sakitnya dari almarhum? Kalau dari gejala pertama sih, atau gejala yang terdeteksi itu mungkin kira-kira pertengahan 2024 tuh, berarti udah setahun lebih ya, mungkin 1,5 tahun lah gitu. Dari 1 tahun lah, 1 tahun. Itu terus kemudian medical itu sejak September, biopsi dan sebagainya, berarti sampai sekarang berapa lama tuh? Sekarang bulan 5. September bulan 9, 8 bulanan lah totalnya gitu. Komunikasi terakhir, tolong, sedih nggak dengernya? Saya sedih loh dengernya dia kesakitan gitu, dia bilang tolong gitu. Itu komunikasi yang gimana ya, saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya, rencana pemakaman Besok di Jeruk Purut jam 10. Bukan sekedar seorang penyanyi, Irianti Arming Praja juga dikenal sebagai sosok multitalenta yang perjalanan hidupnya penuh warna dan inspirasi. Memulai karirnya sebagai seorang atlet renang, Irianti sempat bercita-cita mengharumkan nama bangsa melalui olahraga. Namun, takdir membawanya ke arah yang berbeda setelah ia mengidap sinusitis yang memaksanya meninggalkan dunia renang. Alih-alih terpuruk, Irianti menemukan jalan baru dalam seni. Ia bergabung dengan Suara Mahardjika, kelompok seni binaan buruh Soekarno Putra yang kala itu menjadi wadah bagi banyak seniman muda berbakat. Dari sinilah bakat seni Irianti mulai bersinar. Ia menemukan panggilan jiwanya dalam dunia tarik suara, dan tak lama kemudian, bakatnya juga merambah ke dunia akting. Lantas seperti apa sosok Irianti di mata keluarga tercintanya? Nggak ada sih, nggak ada pesan-pesan khusus, nggak ada dari almarhum. Kalau firasat ya biasalah, paling ada yang lost ya, rasanya lost sebelum dia pergi, udah ada yang lost gitu, ada yang lost di hal-hal sekitar kita gitu.
adalah beberapa itu yang saya nggak bisa share ya, karena itu nyangkut orang lain juga gitu. Ada wasiat, memang ada wasiat, tapi saya belum baca semuanya gitu. Masih hal-hal yang ya rumah ini kita lah, bagian kita lah, rumah tangga kita lah gitu. Belum tercapai bersama abang. Oh ya, kita sebenarnya berencana pindah ke Bali gitu, tapi karena penyakit itu ya kita tunda gitu, karena kita belum punya tempat yang permanen di Bali. Terus rumah sakit juga kita belum tahu. Sebagai istri seperti apa? Kalau istri luar biasa, itu soulmate saya. Tuh soulmate saya. Ya kita kayak petualangan lah gitu, berdua, multi talent indeed. Ya bener, itu multi talent, dia pintar, punya wawasan luas, proaktif ya, bukan proaktif, dia punya inisiatifnya tinggi, terus kemudian juga perseptif, banyak lah talentnya. Sulit kalau nyebutin salah satu, ajak ini iya, ajak itu iya gitu. Tapi yang terakhir yang masih jalan yang musik ya, musik, nulis, terus kemudian bikin lagu, musik terutama bikin lagu gitu. Sampai sekarang masih, sampai terakhir ya, yang tidak terlupakan ya pasti jalan-jalan ya. Saya nikah tuh banyak keajaiban juga sama dia. Luar biasa itu, luar biasa ajaib itu, petualangan luar biasa juga menikah dengan dia. Kita menikah di Australia. Terus lagi banyak hal-hal yang menarik sih sebenarnya untuk diceritakan. Salah satunya misalnya kita pernah beli tanah, itu kita cuma nunjuk dari jauh, kita nggak datang ke tanahnya, jadi nunjuk dia jauh gitu. Kita sepakati, yuk kita ambil situ. Di tanah itu ada air terjunnya. Kebetulan ya anak-anak laki semua, udah besar-besar. Terus ya kita semua punya kecenderungan maskulin ya, gitu. Keluarga kita ini. Irianti juga kadang-kadang ya kayak laki-laki juga gitu, galak aja dia, kayak gitulah. Itu jadi kalau kuat sih, kalau sedih ya pasti sedih. Kepada pemirsa di rumah, mohon dimaafkan apabila almarhumah punya kesalahan, ya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan dan mohon didoakan agar jalannya lapang di alam sana. Kepergian Irianti Arning Praja membawa gelombang duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga tercinta, tetapi juga bagi rekan-rekannya di dunia seni. Sebagai seorang seniman multitalenta yang telah berkecimpung di dunia hiburan selama beberapa dekade, Irianti meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Lalu, seperti apa kenangan sosok Irianti di mata para kerabat selebriti yang hadir kemarin? Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami sangat berduka dan belasungkawa mendalam atas berpulangnya sahabat kami, Irianti, almarhumah Mbak Irianti Arning Praja. Beliau adalah seorang multitalenta yang kita kenal, atlet renang, penulis lagu, penyanyi, produser musik, dan juga guru meditasi, dan juga aktif dalam bidang motivasi. Ya. Jadi orang yang sangat penuh talenta. Ya, kita sebagai sahabat berduka dan mendoakan agar segala amal ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Mbak Irianti Arning Praja. Sangat kaget karena nggak pernah terdengar beliau ini sakit, Mas. Iya. Artinya meninggal dengan tenang, selamat jalan. Semoga tenang menuju keabadian. Amin. Kalau saya kenangan berapa tahun yang lalu kami rombongan sama Mbak Anti sama suami, terus kemudian ada Memes, Mas Adi MS, kita diundang sama Mas Tanto Yahya saat Mas Tanto menjadi duta besar.
di New Zealand sana. Kami barengan sama itu nyanyi bareng dan sama sekali itu berapa tahun yang lalu, aku lupa 5 tahun yang lalu. Itu sangat sangat berkesan sekali karena kami nyanyi bareng, berangkat bareng rombongan itu selalu kita tuh ceria Mas, dan Mbak Anti tuh orang yang sangat ceria. Apapun yang misalnya dia sakit tuh nggak pernah dia liatin ke orang lain. Saya kenal Mbak Irianti tahun 85 karena sama-sama belajar di sekolahnya Om Jack dulu, Jack dan Indra Lesmana, persis tahun 85. Ya kenal di situ ya, terus akhirnya ya on off gitu aja, ketemu lagi karena dia kan memang pencipta lagu dan bikin album juga, tapi tidak intens kerjasama nggak pernah sih gitu loh. Paling karena rumah kami dekat ya ketemunya di jalan atau pernah juga ke sini atau beliau pernah ke rumah gitu aja sih. Kaget karena nggak tahu. Yang saya tahu salah satu ya wanita ya, maksudnya yang sekolah musik duluan di Dick Groove, itu yang saya ingat. Dia pernah sekolah musik sebelum orang-orang banyak sekolah musik di luar. Dia udah ngambil pendidikan musik di sana di California ya. Itu yang saya ingat. Tapi karena nggak pernah kerjasama secara langsung, jadi nggak banyak tahu yang lainnya. Saya nggak tahu kalau sakit. Beneran nggak tahu. Jadi tadi itu dapat kabar ya kaget banget. Tapi teman-teman yang lain udah lebih tahu. Katanya udah setahun ini menderita sakit. Jadi saya nggak tahu sakitnya apa. Terus tiba-tiba dapat kabar duka ini. Jadi lumayan kaget. Jadi makanya langsung ke sini tadi. Terakhir udah cukup lama sih, setahun mungkin ya, ke rumah waktu itu sama Tri Utami, nongkrong sampai malam. Terus itu aja sih. Terus paling ketemu ya di jalan sini. Dulu sih mungkin ya pernah datang ke tempat kos saya makan, itu aja. Dulu banget tuh, tahun berapa ya? 86, 87 mungkin. Ya pernah ke tempat kos terus numpang makan, itu aja. Jadi memang kalau dibilang nggak deket ya deket, tapi intens ketemuan enggak gitu. Terus punya firasat nggak sih? Enggak, saya nggak tahu sakitnya aja, nggak tahu. Tentunya minta doa buat kelancarannya semua dan semoga diterima ya dengan baik dan juga keluarganya diberi ketabahan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.